Selamat pagi, perkenalkan saya Brian Kolose, 2309060626. Saya ingin menjelaskan mengenai politik agraria dalam konflik perebutan tanah di Dago Elos, Bandung terkait judul yang di ACC. Konflik Dago Elos merupakan salah satu konflik agraria yang cukup menyita perhatian publik karena melibatkan warga yang telah tinggal selama puluhan tahun dengan pihak yang mengklaim sebagai pemilik sah tanah berdasarkan dokumen warisan kolonial Belanda. Awal mula konflik ini bermula dari klaim keluarga Muller terhadap lahan seluas sekitar 6,3 hektar di kawasan Dago, Elos, Bandung. Klaim tersebut didasarkan pada dokumen kolonial Belanda yang disebut Eigendom Verpanding tahun 1934. Sementara itu, masyarakat Dago Elos telah menempati kawasan tersebut secara turun-temurun dan menjadikannya sebagai tempat tinggal serta sumber kehidupan mereka selama beberapa generasi. Konflik mulai memasuki proses hukum sekitar tahun 2017 ketika gugatan diajukan terhadap warga Dago Elos berdasarkan berbagai penelitian. Lahan yang disengketakan mencakup pemukiman warga, fasilitas umum hingga ruang sosial yang telah lama digunakan masyarakat. Jika dilihat dari perspektif politik agraria, konflik ini bukan hanya persoalan siapa yang memiliki sertifikat atau dokumen tanah, melainkan juga menyangkut perebutan kekuasaan atas sumber daya agraria. Dalam konflik ini terdapat 3 aktor utama. Pertama, masyarakat Dago Elos yang menganggap tanah tersebut sebagai ruang hidup yang telah mereka tempati dan kelola selama bertahun-tahun. Kedua, keluarga Muller yang mengklaim sebagai ahli waris pemilik tanah berdasarkan dokumen Eigendom Verpanding peninggalan kolonial. Ketiga, negara yang hadir melalui lembaga peradilan, kepolisian, dan instansi pertanahan yang memiliki kewenangan menentukan legalitas hak atas tanah. Konflik semakin memanas setelah Mahkamah Agung melalui putusan peninjauan kembali nomor 109 PK PDT 2022 memenangkan pihak Muller. Putusan tersebut membuka peluang dilakukannya pengosongan lahan yang selama ini ditempati warga. Dari sinilah muncul berbagai aksi penolakan dan perlawanan dari masyarakat Dago Elos. Dalam kajian politik agraria, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab utama konflik ini. Pertama, adanya tumpang tindih klaim kepemilikan tanah. Kedua, masih adanya persoalan warisan hukum kolonial yang belum sepenuhnya terselesaikan setelah Indonesia merdeka. Ketiga, adanya perbedaan antara legalitas formal yang didasarkan pada dokumen hukum dengan penguasaan tanah secara nyata oleh masyarakat yang telah lama tinggal di wilayah tersebut. Dengan kata lain, konflik ini memperlihatkan benturan antara hak formal dan hak sosial atas tanah. Puncak ketegangan terjadi pada tanggal 14 Agustus 2003 saat itu warga Dago Elos mendatangi Polrestabes Bandung untuk melaporkan dugaan pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan sengketa tanah tersebut. Namun laporan itu tidak diterima karena dianggap belum memenuhi unsur bukti. Kekecewaan warga kemudian berkembang menjadi aksi protes yang berujung pada pemblokiran jalan Insinyur Haji Juanda dan Jalan Dago. Situasi tersebut kemudian berakhir dengan bentrokan antara warga dan aparat kepolisian serta penangkapan beberapa warga. Peristiwa ini menunjukkan bahwa konflik agraria tidak hanya berkaitan dengan persoalan tanah semata. Di dalamnya terdapat persoalan keadilan hak asasi manusia, rasa aman masyarakat, dan kepercayaan terhadap institusi negara bagi warga Dago Elos. Tanah bukan sekedar aset ekonomi, tapi juga tempat tinggal, ruang sosial, bahkan bagian dari sejarah keluarga mereka. Penelitian menunjukkan bahwa konflik ini menimbulkan kecemasan, trauma, ketidakpastian bagi masyarakat yang khawatir kehilangan rumah dan lingkungan tempat mereka hidup selama puluhan tahun. Jadi konflik tersebut pemerintah dan berbagai lembaga melakukan beberapa strategi penyelesaian. Pertama, melalui jalur litigasi atau proses pengadilan yang berlangsung hingga tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Kedua, melalui pengamanan yang dilakukan aparat untuk menjaga ketertiban selama aksi protes berlangsung. Ketiga, melalui penyelidikan terhadap dugaan pemalsuan dokumen yang menjadi dasar klaim kepemilikan tanah. Selain itu, berbagai organisasi bantuan hukum dan kelompok masyarakat sipil juga mendorong mediasi serta advokasi untuk melindungi hak-hak warga. Hal yang menarik dari kasus Dago Elos adalah munculnya solidaritas masyarakat melalui gerakan Dago Melawan. Hashtag Dago Melawan. Gerakan ini berhasil menghimpun dukungan dari warga, akademisi, organisasi bantuan hukum, media, hingga masyarakat luas. Solidaritas tersebut menjadi bentuk perlawanan kolektif warga dalam mempertahankan ruang hidup mereka. Penelitian menunjukkan bahwa dukungan sosial yang kuat menjadi salah satu faktor penting yang membuat warga tetap bertahan menghadapi konflik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Jika dianalisis menggunakan teori politik agraria dari Noer Fauzi Rekman dan Gunawan Wirardi, konflik Dago Elos merupakan konflik antara hak formal yang didasarkan pada dokumen kepemilikan dengan hak sosial masyarakat yang telah lama menguasai dan memanfaatkan tanah sebagai ruang hidup. Sementara jika digunakan perspektif Karl Marx, konflik ini dapat memahami sebagai pertarungan antara kelompok yang memiliki akses terhadap kekuasaan dan instrumen hukum dengan masyarakat yang berusaha mempertahankan sumber penghidupannya. Jadi konflik Dago Elos menunjukkan bahwa persoalan agraria di Indonesia bukan sekedar persoalan hukum pertanahan. Konflik ini memperlihatkan bagaimana tanah menjadi arena perebutan kepentingan antara masyarakat pemilik klaim tanah dan negara. Kasus ini juga menunjukkan bahwa warisan hukum kolonial, ketimpangan akses terhadap keadilan, serta lemahnya penyelesaian konflik agraria masih menjadi tantangan besar dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. Sekian penjelasan saya mengenai politik agraria dalam konflik perebutan tanah di Dago Elos, Bandung. Terima kasih.